Sukacita adalah payung yang melindungi kita saat-saat hari kita penuh dengan hujan. Kali ini aku nggak sharekan tutorial untuk masak-memasak, tapi aku akan sharekan beberapa bahan yang kita gunakan dalam pembuatan kue, cake ya, martabak dan lain-lainnya. Mungkin ada beberapa yang udah pernah aku sharekan di video tutorialku yang sebelumnya. Aku ada menggunakan ragi. Ini ragi ya. Ragi ini ragi instan, bubuk ya, seperti ini bentuknya. Mereknya banyak yang beredar di pasaran, banyak ya. Ada Fermipan, ada Saf instan, ada yang Haan. Jadi itu juga ragi instan. Jadi ada yang nanya di tutorial rotiku, Fermipan ragi itu Fermipan ya. Iya, jadi ragi instan itu bisa digunakan Fermipan, Saf instan ataupun Haan. Kemudian untuk ragi ini sendiri fungsinya itu untuk meningkatkan volume dari satu adonan. Dan biasanya tidak digunakan di adonan cake atau bolu, tapi lebih banyak digunakan di roti, donat, bakpao, mantou, dan juga bika ambon ya. Bika ambon tidak termasuk dalam bolu-boluan, tapi dia adalah sejenis kuliner atau cemilan itu yang membutuhkan serat. Kemudian ini ada baking soda atau biasa dikenal juga dengan soda kue. Bentuknya juga bubuk. Jadi kalau dilihat sekilas hampir mirip dengan baking powder. Jadi mungkin di beberapa grup masak-memasak sering ya ada yang mempertanyakan bedanya apa sih baking soda dengan baking powder. Jadi ini di sini ada baking powder. Ini baking powder ada dua, satu yang single active, yang satu lagi double active. Jadi single active itu hanya akan mengembang saat pembakaran. Tapi kalau double active atau double acting itu saat pengocokan dia juga mengembang dan juga saat pembakaran dia juga akan mengembang. Jadi double. Jadi kalau ada resep yang menggunakan baking powder, kalau yang biasanya di-sharekan kalau nggak ada keterangan bla 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 gitu, biasanya baking powder single acting. Tapi kalau misalnya ada dibuat BPAD gitu kan, itu artinya baking powder bukan BPAD, BPDA. Baking powder double acting. Jadi porsinya atau komposisinya itu gunakan setengah aja karena dia kan double ya. Jadi kalau dilihat dari sekilas hampir sama antara baking powder dengan baking soda. Bedanya baking soda ini warnanya lebih putih, kalau yang baking powder warnanya agak butek ya, agak putihnya nggak bersih. Kedua ini reaksinya beda. Jadi ini baking soda itu terdiri dari sodium bikarbonat. Jadi dia hanya sodium bikarbonat aja, tidak ada tambahan asid yang lainnya ataupun tidak ada tambahan bahan kimia yang lainnya. Jadi kalau kita mau gunakan ini, paduannya itu harus dicampurkan dengan asid lainnya seperti telur, yogurt, madu, ataupun cuka. Itu bisa. Jadi bedanya dengan baking powder itu, kalau baking powder dia mengandung sodium bikarbonat yang ada di dalam baking soda. Jadi di dalam baking powder itu selain sodium bikarbonat, dia juga terdiri dari weak acid atau asam yang lemah, sehingga saat kita menggunakan ini berbeda dengan kita menggunakan baking soda, karena adonan yang tidak menggunakan telur bisa kita gunakan baking powder. Tetapi kalau untuk adonan yang tidak menggunakan telur,
itu tidak bisa kita gunakan baking soda, kecuali kalau ada campurannya cuka, yogurt, madu atau yang lainnya. Jadi kedua bahan ini sebenarnya tidak sama, walaupun dari salah satu bahannya ada di baking powder. Jadi ini baking soda kurang komplit, sehingga saat kita menggunakan kita harus menambahkannya dengan asam yang lain. Nah, yang ini adalah cake emulsifier. Cake emulsifier ini adalah pelembut cake dan juga boleh disebut dengan anti gagal. Jadi kalau kita sudah menggunakan ini, biasanya adonannya itu tidak akan turun. Jadi kalau dalam proses pembuatan cake itu adonan yang tidak stabil itu akan kolaps sehingga adonannya itu tidak mau mengembang dengan baik. Jadi ini satu-satunya nanti kita akan bahas lagi. Yuk ikutin terus. Sekarang kita coba air panas kita campurkan dengan baking powder. Lihat reaksinya seperti apa. Ini hanya diberikan air panas aja tapi dia sudah bisa bereaksi seperti ini. Apalagi ini aku gunakan baking powder double acting. Jadi cepat banget ya. Jadi dia tidak perlu selama kalau kita mengembangkan ragi, tapi daya tahannya pasti beda. Dan fungsinya ini adalah untuk menambah volume pada adonan supaya dia bisa lebih mengembang. Dan yang ini adalah ragi instan. Jadi ragi instan itu sedikit berbeda pemberlakuannya dibandingkan dengan baking powder. Karena kita perlu air, gula, dan terigu untuk memancing reaksi dari ragi instannya. Jadi untuk ragi instan, dia akan bereaksi jika dalam keadaan hangat. Tapi kalau pada saat suhu tertentu yang sudah panas, ragi ini akan berhenti bekerja. Jadi jangan mencoba mereaksikan ragi itu dengan air panas, tapi gunakan air yang hangat-hangat kuku saja. Jadi sekarang kita akan uji coba dan kita akan lihat juga reaksinya. Apakah dia akan secepat baking powder yang tadi. Untuk menguji apakah air hangat itu atau panas, kita bisa coba dengan jari. Kalau jari kita tahan, maka air ini masih tergolong hangat-hangat kuku. Oke. Dan juga jangan lupa bahan-bahan yang lainnya. Ini gula, masukkan ke raginya. Kemudian terigunya juga dicampurkan ke raginya. Dan terakhir adalah air hangatnya. Campurkan, kemudian aduk sampai rata. Jadi biasanya kalau kita membuat roti, apalagi kalau kita menggunakan ragi yang tidak habis pakai. Satu kemasan ragi instan biasanya 11 gram. Bisa jadi di dalam satu resep itu hanya menggunakan 6 gram, berarti masih ada sisa 5 gram. Itu kalau disimpan kadang ragu ya, ragi itu masih aktif atau tidak. Jadi cara pengujiannya juga bisa dengan cara seperti ini. Larutkan dengan air hangat, gula, air, dan terigu ya. Diaduk dan biarkan sampai dia mengembang. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama seperti baking powder tadi. Tapi karena reaksi ragi tidak sama dengan reaksi baking powder, kita akan berikan waktu untuk si raginya supaya dia bisa berkembang. Oke, sekarang kita akan coba larutkan baking sodanya. Tapi sebelumnya kita intip dulu ragi yang sudah dikembangkan tadi. Kelihatan ya perbedaannya, tapi ini belum maksimal. Kita biarkan dulu sambil kita lihat reaksi baking sodanya. Jadi baking sodanya akan aku campurkan dengan cuka apel. Jadi bisa dicampurkan dengan telur, yogurt, madu, ataupun cuka.
Jadi kali ini supaya kita bisa lihat perbedaannya, reaksinya seperti apa, aku pilih menggunakan cuka apel. Yuk kita lihat reaksinya seperti apa ya. Tuangkan dan lihat. Wow, ini artinya baking sodanya masih aktif. Nah, bedanya kalau baking soda kalau kita gunakan langsung setelah kita campurkan harus langsung dieksekusi di oven atau dipanggang dengan teflon atau apa, tidak dibiarkan. Kalau biarkan ya seperti ini. Kita lihat reaksinya sudah slow down. Jadi nanti hasilnya tidak akan maksimal. Beda dengan yang baking powder tadi. Baking powder tadi dia cukup butuh waktu yang lebih banyak untuk turun. Sedangkan kalau ragi ini naiknya pelan tapi dia juga bertahan lebih panjang. Tapi fungsinya juga beda-beda sih, walaupun satu meningkatkan volume adonan ya. Nah, seperti ini. Ini kalau dibiarkan ini akan terus lagi mengembang. Oke, ini sudah mengembang lagi. Jadi ini artinya raginya aktif. Kalau untuk buat roti, adonan roti, bakpao, mantou, donat itu udah bisa dipakai. Ini sekarang kita akan uji coba lagi cake emulsifiernya. Jadi ini akan aku aduk dengan putih telur. Putih telur ini aku ambil dari kulkas, jadi masih dingin. Biasanya kita gunakan telur yang fresh, telur yang tidak dingin, telur yang bukan dari kulkas. Tapi karena aku mau uji coba dengan cake emulsifier, aku sengaja ambil putih telur yang dari kulkas. Oke, ini di mixer. Lihat, dia akan lebih stabil. Biasanya kalau kita kocok putih telurnya itu cepat berair. Tapi kalau gunakan TBM ini atau cake emulsifier ini, kestabilan putih telurnya itu lebih panjang, lebih lama waktunya. Dan dia akan lebih kokoh. Jadi seperti ini fungsi dari cake emulsifier. Bisa dicampurkan ke adonan kuning telur juga bisa. Nah, kalau yang ini namanya ragi alami. Masih ingat ya cara buatnya? Sudah pernah aku share, linknya bisa dilihat di atas. Buat kalian yang mau coba buat ragi alami, bisa gunakan semua jenis buah. Oke, ini aku simpan di kulkas di bagian chiller untuk supaya aku bisa pakai lagi. Jadi supaya aku tidak terus-terusan kasih makan, aku biarkan raginya tidur dulu. Jadi kalau masukkan ke kulkas lama tidak dipakai, ada endapan gula, tepung di bagian atas itu bisa dibuang sedikit. Jadi kalau yang ini kalau mau kita gunakan, kita tinggal ambil sedikit kemudian kita feeding lagi, kita kasih makan lagi air dan tepungnya. Jadi nggak perlu lagi semuanya ini dikasih makan dulu. Nah, kalau ada yang simpan di kulkas juga ada hitam-hitam bagian atasnya, itu dibuang aja bagian atasnya, kemudian dikasih makan lagi. Nah, ini ragi alami. Ini aku nggak akan membuat sampelnya karena ini cukup lama waktunya untuk mengembang. Oke, sekarang kita lihat. Yang ini sudah maksimal. Oke, ini dia bahan-bahan yang sering kita gunakan dalam pembuatan cake ataupun roti dan kawan-kawannya. Semoga video ini boleh bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain. Thank you for watching. See you. Bye-bye.